Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih ada di Effective Job Analysis. Bagian ketiga. Bagi yang belum lihat bagian sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya menjelaskan mengenai pentingnya dari job analysis dan apa yang bisa dilakukan pada saat langkah-langkah job analysis tadi. Kemudian di bagian kedua, saya menjelaskan bahwa job analysis itu merupakan akar dari semua siklus sumber daya manusia. Job analysis harus dilakukan dengan baik supaya bisa menurunkan job description, ada job specification, sehingga pada saat mencari karyawan baru atau melakukan mapping karyawan yang sudah lama, itu akan terjadi yang baik, ya, yang akhirnya tercapai tujuan dari perusahaan tadi. Sekarang kita lanjutkan di bagian terakhir dari effective job analysis ini. Saya akan memberikan contoh ini saya ambil dari gabungan, ya, dari satu lowongan dan yang saya padukan dengan teori. Kayak contoh, ada lowongan untuk salesman, ya. Salesman ini semacam apa ya, penasihat keuangan, ya, financial planning, ya. Salesman ini nantinya akan banyak di luar. 75% of his or her time is spent in the person, the other 25% is out on the road making presentation. Jadi ada porsi 25% dari jam kerjanya itu di luar. Jadi kalau misalnya dia punya 40 jam kerja per minggu, ini yang normal, ya, aturan pekerjaan yang normal, maka kalau 25% maka ini dibagi 4, maka ada 10 jam dalam seminggu dia akan ada di luar. Maka 10 jam ini kan 1,5 hari. Yang ini nggak mungkin kan? Ya anggap aja dalam 5 hari kerja, maka dia 3 hari ada di kantor, 2 hari ada di luar. Ini yang harus diungkapkan di awal. Kemudian dibutuhkan yang certified financial planner. Tidak disebutkan dia sarjana apa. Mau manajemen, mau akuntansi, administrasi publik, terserah. Yang penting dia pernah punya sertifikasi profesional Certified Financial Planner, CFP. And require heavy duty lead generation. Nanti dia akan dibebani target yang tinggi. Dia nanti akan jadi full time karena waktunya seperti ini. Kemudian dia akan beroperasi ini karena di US, ya, di Western Regional, ya, dan lokasinya di Orange County, California. Kemudian dari hasil wawancara keluar summary positionnya. Yang pertama, selama dia di kantor, maka dia punya kewajiban untuk riset, mencari target klien yang potensial. Dalam waktu 3 hari itu dia harus melakukan initial contact, telepon, follow up, dan pada akhirnya yang 2 hari tadi sebelumnya disebutkan, dia harus presentation dan kalau bisa closing. Kemudian dicatat, maintain a record of contact and sales, including contact report, sales projection, and quota ratio, sehingga tahu tidak ada yang double lagi. Sehingga dia harus riset dengan baik melalui internet, melalui pembelian data, terserah, targeted new client list, sehingga dia harus tahu juga mana orang yang sudah pernah jadi nasabah, siapa orang yang pernah jadi klien, kemudian siapa yang sudah pernah jadi kemudian sudah memutuskan tidak memperpanjang, maka cara penawarannya berbeda. Dan harus make initial contact, kenalan, gak langsung tabrak kayak biasanya telepon-telepon dari bank atau asuransi itu. Kemudian rutin and regular follow up, membuat grup misalnya, memberikan tip dan trik keuangan,
masa depan, misalnya begitu. Kemudian rutin dan regular follow up with former client. Yang sudah ada jangan dilepas, tetap harus dikontak. Apa yang kurang? Mungkin dia bisa menambah, misalnya kalau asuransi begitu. Dia naik level. Visit potential client and make sales presentation. Ini tadi yang 25% tadi. Yang 2 hari kerja harus di luar. Ya harus berangkat. Ya. Dan tidak hanya presentasi kemudian pergi, dia juga punya target close sales. Dan harus menangani administrasinya sendiri. Maintain regular record reporting sales activity. Jadi nggak bisa kemudian pada saat sudah selesai, ya, kemudian dia bilang, wah saya ini nggak bagus administrasi, saya tidak mau membuat report, nggak bisa. Karena sudah disebutkan di awal, bahwa dia nanti harus reporting. Minimal dia sudah menguasai skill dasar. Di kantor ini pakai Windows, oke. Di kantor ini pakai Office, oke. Kemudian bilang, wah saya nggak terbiasa pakai PowerPoint, nggak bisa. Karena sudah disebutkan di awal. Saya nggak bisa buat laporan pakai Excel, gimana? Ya harus bisa. Karena sudah disebutkan di awal. Saya nggak bisa ngetik surat penawaran, ya nggak bisa juga. Ya, karena sudah disebutkan di awal. Constant contact or other customer relationship management software. Jadi misalnya ini di kantornya sudah pakai customer relationship management software, entah itu pakai punya Microsoft CRM, pakai punya Oracle, atau membuat sendiri, terserah. Tapi dia harus mau di training untuk menggunakan ini. Juga sudah disebutkan siapa atasannya. Nanti atasannya ini. Regional Sales Manager has nobody directly reporting to this position. Artinya dia belum punya bawahan. Begitu. Required to participate in annual sales meeting. Setiap tahun harus hadir loh kalau di gathering. Kenapa? Supaya saling bertukar pikiran, saling bertukar trik. Ya. Siapa tahu nanti yang dari Eastern, yang dari Timur, dia bilang, ini saya punya customer ya. Dia punya teman atau punya sepupu begitu di daerah barat. Bisa ditindaklanjuti enggak? Potensial loh dia begini. Nah, itu contoh. Kalau dia misalnya, wah saya itu nggak suka gathering begitu, saya nggak mau ikut, nggak boleh juga. Karena sudah disebutkan sejak awal. Nah, baru kemudian disebutkan education and trainingnya. Karena dia certified financial planner, dia nggak bisa misalnya dari informatika, nggak nyambung. Harusnya dia dari manajemen bisnis atau finance atau accounting. Dan karena dia sudah harus lincah menghubungi customer atau potensial customer, maka dibutuhkan minimal pengalaman 5 tahun supaya gampang berkelit, misalnya begitu. Pak, dia bukan sarjana, tapi dia pengalaman, dia punya sertifikasi. Oke ya, high school diploma, tapi dia sudah lincah, dia sudah pengalaman. Kalau ini fiksional ya, nggak ada ini. Skill and aptitude, fearless cold caller, 250 plus outbound call per weeks. Gimana caranya membuktikan ini? Bisa dengan interview, bisa dengan simulasi, bisa dengan psikotest. Ability to close a sale ini juga bisa dengan pengalaman kerja, bisa dengan rekomendasi, bisa dengan psikotest. Adapt to changing financial condition and meet customer expectation. Nah, berarti nanti waktu melakukan selection terhadap posisi ini, maka harus ada tes mengenai ini. Nah, pihak SDM nggak tahu Pak, ya undanglah outsourcing. Kalau perlu yang orang dari departemen finance tadi, ya dia yang ikut melakukan tes dengan kondisi seperti yang disyaratkan. Sehingga lengkap. Environment and physical. Work in high volume sales office. Artinya dia nanti akan ada di kantor yang ya mungkin banyak teriakan di sini di sana. Banyak orang. Jadi kalau dia punya kelainan fobia di tengah banyak orang,
very introvert, ya jangan di sini. Nggak cocok dengan posisi ini. Be able to sit for prolonged period of time. Karena tadi 3 hari tadi dia harus rajin riset, rajin mengidentifikasi, rajin menelpon, dan itu duduk. Nah, misalnya ini ya, mohon maaf, dia punya penyakit ambeien, saya nggak bisa duduk lama-lama Pak gitu. Ya nggak bisa. Saya ini mudah sesek kalau ada banyak orang di sekitar saya. Nggak bisa. Be able to travel to client location 25% of time, itu tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Minimal 2 hari berarti. Kemudian dia bilang, wah saya ini nggak bisa. Saya punya anak kecil di rumah. Saya nggak bisa ninggal rumah lama-lama. Saya nggak bisa keluar kota begini. Nggak bisa. License or certification yang sudah disebutkan di awal. CFP, Certified Financial Planner, dan punya SIM. Mungkin nanti dia diberi jatah mobil kantor sehingga dia bisa pergi sendiri untuk menghemat kos, menghemat biaya. Kemudian bilang, wah saya nggak bisa nyetir, saya kemana-mana naik Grab, naik Gojek, nggak bisa. Sudah ada fasilitas dari kantor, harus dimanfaatkan. Tidak punya seperti itu, ya gagal berarti. Kemudian success factor, nah ini yang berhubungan dengan penilaian kinerja. Increase market channel penetration by 30% of in first year. Jadi kalau misalnya sebelumnya ada di Western tadi ada 10 customer, maka minimal dia harus naik sekitar 3 orang, misalnya begitu. Tahun pertama, berarti berikutnya harus ada 13. Develop 3 secondary channel in first 180 days. Berarti ini berapa kalau dibagi 30 ya? Sekitar 6 bulan pertama dia sudah harus punya channel-channel khusus ya. Channel di sini dalam artian hubungan relasi dengan customer. Grow referral based sales from 50% to 20% in first year. Sebelumnya misalnya berapa revenue-nya untuk asuransi ini? Oh, dalam setahun ada misalnya premi sekitar 100 juta. Ya berarti harus ditingkatkan naik 5%-nya. Dia harus mampu merekrut 2 junior sales associate by ini third, ini harusnya ya, salah ini ya, third quarter. Berarti pada mungkin bulan ke-8, mungkin bulan ke-9 dia sudah punya anak buah. Increase number of sales presentation by 20% within 12 months, 1 tahun. Implement web meeting presentation system to reduce travel cost. Nah nanti harus dikurangi nih gitu ya. Kalau bisa online ya ayo online begitu presentasinya, supaya menghemat itu, menghemat biaya perjalanan. Nah berarti dia harus melek teknologi, mampu melakukan inovasi. Gimana caranya tahu kalau itu baru rekrut? Dari interview, dari tes, itu yang dilakukan. Nah ini contoh bahwa ini job analysis yang ya tidak sempurna, tapi cukup bagus karena sudah cukup detail sehingga semua job deskripsinya keluar, semua job desainnya keluar, sampai dengan targetnya, sampai dengan performance manajemennya keluar, success faktornya keluar, kapan dia dianggap memenuhi, kapan dia tidak dianggap memenuhi, kemampuan apa yang harus dibutuhkan, knowledge apa yang harus dibutuhkan, skill apa yang harus dibutuhkan. Dan semua contoh ini tidak akan sukses jika pihak SDM tidak secara intensif melakukan observasi, melakukan interview. Itu yang harus diingat. Bagi Anda yang di program studi sistem informasi, maka ini pelajaran yang sangat penting. Apalagi kalau Anda misalnya membuka software sendiri, Anda sudah menjadi sistem analis dan kemudian punya proyek, kemudian mau memutuskan, saya harus merekrut berapa programmer ya? Ya, maka ini yang harus dilakukan, konsultasi, observasi, interview. Kalau Anda tidak punya pembanding di dalam, ya ayo benchmark, studi banding. Kita lihat di luar seperti apa. Kita belajar. Belajar tidak ada kata habis. Begitu.
Demikian materi untuk efektif job analysis, masih di mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kita akan lanjutkan lagi di materi berikutnya, masih di mata kuliah yang sama. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.